Allah, ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-20. Taib. Al-haditsul 'ishrun yaitu hadis yang ke-20 fil i'tikaf ya, seputar i'tikaf. Jadi untuk pembahasan yang akan kita bahas di buku pertama ini adalah seputar i'tikaf. Apa yang beliau sampaikan hal-hal penting seputar i'tikaf ya. Kita baca. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Umar ya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan muttafaqun alaihi." Ya, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah ibadah yang senantiasa diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama ya 20 hari ya. Sehingga ibadah ini begitu ditekankan ya. Lalu bagaimana keterangan dari hadis ini? Kita baca. Al-haditsu dalilun ala fadlil i'tikaf wa luzumil masajid wala siyama al-ashrul awakhir min Ramadan. Hadis ini adalah dalil akan keutamaan i'tikaf dan dalil akan menetapi masjid ya, khususnya utamanya pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini i'tikaf secara asal dia kapan saja sepanjang tahun itu dibolehkan ya, dan hukumnya adalah sunnah, tidak sampai derajat wajib, tapi akan menjadi wajib ketika seseorang bernazar ya. Kalau nazar i'tikaf sehari 2 hari atau lebih dari itu maka wajib diamalkan. Kemudian lebih ditekankan lagi ibadah ini di bulan Ramadan ya, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu ya, terbiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-ta'ati wal qurbati fa huwa mandubun lana. Dan apa saja yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri pada Allah, maka hal tersebut ya disunnahkan untuk kita kerjakan ya. Jadi ini yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita dianjurkan juga ya untuk melakukannya. Hanya saja permasalahan selanjutnya sebagaimana yang beliau sampaikan di sini, wala yasihul i'tikafu illa fi masjidi jama'atin ya. Tidak sah i'tikaf kecuali di masjid yang dilaksanakan padanya salat berjamaah. Nah, ini batas minimalnya ya. Kalau di Indonesia seperti di mushola tempat salat berjamaah yang jelas 5 waktu ada ya, maka dibolehkan. Ya, kalau di sini masjid dan ada masjid jami ya. Kalau masjid biasa, nah ini batas minimal seperti itu. Bukan mushola yang ada di rumah ya. Mungkin di dalam rumah ada orang, ada tempat buat sholat berapa orang ya. Bukan itu. Nah, ini batas minimalnya adalah di masjid yang dilaksanakan padanya sholat berjamaah. Wa in kana i'tikafuhu tatakhallaluhu salatu jum'atin fa in tayassara an yakuna fi masjidin tuqamu fihi al-jum'atu fa huwa ahwatu ya. Apabila i'tikaf yang dilakukan itu di antara sela-sela yang ada itu adalah ada pelaksanaan salat Jumat, maka apabila mudah untuk dikerjakan di masjid yang ditegakkan dilaksanakan padanya salat Jumat, maka ini lebih baik lagi ya, lebih dekat pada kehati-hatian, lebih baik lagi. Dan memang sebagian ulama ya kata beliau li'anna min ahli al-ilmi man yashtaritu dzalik ya, karena di antara para ulama itu ada yang mensyaratkan dikerjakan di masjid jami, yaitu di masjid yang dikerjakan padanya salat Jumat ya. Sehingga ketika ada pelaksanaan sholat Jumat dia tidak keluar dari masjid, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya ya. Namun sebagian yang lainnya mengatakan tidak mengapa ya. Kalau dia seandainya di masjid tersebut kemudian ketika ada pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang lainnya tinggal dia berpindah ke masjid tersebut ya. Kemudian kalau mau paket lengkap 10 hari kapan masuknya ya? Wa yadkhulu mu'takafahu qabla ghurubi syamsi lailati 21. Dan hendaknya dia masuk ke tempat i'tikafnya itu sebelum tenggelam matahari pada malam ke-21.
Ya, anggap saja malam ini adalah masuk ke malam 21, ya, besok tanggal 21, ya, atau nanti sorenya setelah tenggelam matahari. Maka sebelum tenggelam matahari itu, ya, menuju tempat i'tikafnya, masuk ke masjid itu, ya. Ala qouli jumhuri ahli ilmi, menurut jumhur atau mayoritas ahlul ilm, dan memang dalam masalah ini ada perbedaan di antara ulama, ya. Li hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, karena ada hadis dari Abu Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, wa fihi, dan di hadis tersebut, ya, ada potongan, man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashral awakhir, ya. Maka barang siapa yang beriktikaf bersamaku, hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari terakhir, ya. Wa yu'ayyidu dzalika, nah tentu saja 10 hari terakhir ini ya mulai nanti malam ini, ya. Maksudnya seandainya besok atau nanti malam ke-21. Ya, baik. Wa yu'ayyidu dzalika anna min maqasidil i'tikaf iltimasa Lailatul Qadri. Dan hal ini diperkuat bahwa di antara tujuan dari i'tikaf itu adalah untuk mencari Lailatul Qadar, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk beribadah pada malam yang di malam itu ada Lailatul Qadar, ya. Wa hiya turja fi autaril ashri, dan malam Lailatul Qadar itu diharapkan ada pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjilnya, ya. Wa awwaluha 21, dan tentu saja malam-malam ganjilnya dimulai dari malam ke-21, ya. Dimulai dari malam ke-21, sehingga ya ketika 10 hari terakhir paket lengkap ingin mendapatkan ingin melaksanakan iktikaf, masuknya adalah sebelum tenggelam matahari. Hanya saja para jamaah rahimanillah wa iyyakum, di saat sekarang, ya, sebagaimana syarat yang dijelaskan para ulama adalah di masjid, ya, tidak boleh di rumah. Untuk tahun ini, ya, beberapa masjid khususnya kita di Arab Saudi hampir semuanya, ya, tidak ada iktikaf. Wallahu a'lam di Masjidil Haram atau Nabawi mungkin ada, saya tidak tahu, ya. Mungkin kalau di Indonesia ada beberapa masjid yang sampai sekarang pun terpantau, saya perhatikan juga mereka melaksanakan sholat tarawih, ya. Mereka ada yang melaksanakan sholat tarawih, ya, seperti di Riau dan beberapa tempat yang lainnya. Jadi mungkin juga mereka mengadakan i'tikaf, ya. Apabila demikian, maka bagi mereka sangat dianjurkan untuk beriktikaf, ya. Baik. Kemudian, ya, beliau mengatakan, wal i'tikafu fil masjid fil ashril awakhir lahu faidatun 'azimatun, dan beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir itu memiliki faidah manfaat yang begitu besar, ya. Fa innahu uzlatun muaqqatatun, ya, an umuril hayati wa syawaghilid dunya. Ya, karena ini termasuk mengasingkan diri yang bersifat temporari, sementara, ya, menyendiri yang bersifat sementara, ya, jauh dari urusan kehidupan dan kesibukan-kesibukan dunia. Wa iqbalun bil kulliyati 'ala Allah taala, dan menghadap fokus beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang ingin beriktikaf, ya, semestinya dia tidak banyak ngobrol dengan kanan kiri, tapi fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gadgetnya itu jangan sampai mengganggu dirinya, ya, dari beriktikaf, ya. Jika memang diperlukan bawa, kalau tidak perlu taruh di rumah, lebih menenteramkan hati, ya, sehingga bisa fokus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi siapa yang belum pernah melaksanakan, coba suatu saat, ya, diniatkan untuk melakukan ibadah seperti ini. Ya, di tahun ini hampir mungkin semuanya tidak bisa, dan siapa yang memang meniatkan dari awal ingin beriktikaf, ya, maka insya Allah baginya pahala. Atau bagi siapa yang dia kebiasaannya adalah beriktikaf, ya, sepanjang tahun, ya, kemudian di hari atau di tahun ini terhalangi dengan adanya COVID-19 ini, maka insya Allah baginya juga pahala, karena dia sudah terbiasa melakukan hal tersebut, ya. Maka itu luar biasa kalau seseorang, ya, kelebihan orang yang terbiasa melakukan ibadah-ibadah tertentu, kemudian terhalangi, ya, entah itu dia sakit atau safar, maka dia akan tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sehat, seperti orang yang mukim. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kemudian beliau mengatakan, walamma kana al-mu'takifu munqati'an li ibadatillah ta'ala fi baitin min buyutihi, dan tatkala orang yang beriktikaf itu dia fokus beribadah di salah satu rumah Allah, ya. Jadi dia benar-benar fokus beribadah, dia jauhkan dari perkara dunia,
maka ya muni'a min mubasyaratin nisa bijima'in au taqbilin au nahwi dzalik ya, maka dia tidak diperbolehkan ya, dilarang baginya untuk hubungan badan ya. Demikian pula mencium ya, berciuman dengan istrinya atau hal-hal yang semisalnya semacamnya, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan, maka itu ini dapat membatalkan i'tikaf ya, ini dapat membatalkan i'tikaf ya. Allah mengatakan wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian ya menggaulinya ya sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Nah, ini bisa membatalkan. Dan di sini beliau menjelaskan pembatal-pembatal i'tikaf ya. Kama annal mu'takifa mamnu'un minal khuruji. Sebagaimana orang yang beriktikaf dia tidak boleh keluar dari masjid ya. Hukum asalnya tidak boleh keluar dari masjid illa li hajatil insani daruriyati, kecuali ada hajat yang bersifat darurat yang mendesak bagi seseorang ya, bagi dirinya. Kal ightisal seperti mandi, in asabathu janabatun bil ihtilam ya, seperti kalau dia mimpi basah maka dia wajib untuk mandi janabah ya. Sementara kamar mandinya terpisah dari masjid ya, maka dia ya harus mandi, tidak bisa tidak ya. Wa kal bauli wal ghaiti idza lam yujad fil masjid hammamun. Ya, demikian pula seperti buang air kecil, buang air besar apabila di masjid tersebut tidak ada toiletnya, tidak ada WC ya. Yaqdi hajatahu fihi wa yaktasil, dia buang hajat di sana keluar dan mandi, maka ini pun tidak mengapa. Karena ini termasuk hal yang penting bagi kehidupan kita ya. Walahu an yakhruja liya'tiya bi ta'amihi idza lam yakun hunaka man ya'tihi bihi. Sebagaimana dia boleh juga keluar ya untuk membeli makanan ya atau untuk mencari makanan, mungkin ada tempat yang rumahnya dekat atau bagaimana sementara tidak ada yang mengantar ya. Intinya dia boleh keluar untuk hajat makan dan minumnya. Ya apabila tidak ada orang yang mempersiapkan untuknya atau membawakan untuknya ya. Maka ini diperbolehkan. Ya, kalau seandainya ada panitia yang mengurus yang i'tikaf ini, alhamdulillah ya, dia tidak perlu keluar-keluar ya. Cukup di dalam masjid, fokus ibadah, makanan disiapkan, ya, tinggal nanti ketika menjelang berbuka dia siap-siap untuk berbuka, menjelang sahur dia siap-siap untuk makan sahur. Tidak perlu keluar-keluar untuk mencari-cari, membeli dan sebagainya. Kemudian beliau membawakan riwayat Aisyah ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifa." Ya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah masuk masjid, ya, tidak pernah masuk rumah ya. Beliau tidak masuk rumah ya, kecuali kalau ada hajat, yaitu beliau tidak masuk rumah ketika beriktikaf kecuali kalau ada hajat, ya, ada keperluan. Ya, wa fi riwayatin illa li hajatil insan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ya, kecuali kalau ada kebutuhan yang bersifat manusiawi, kebutuhan manusia. Ya, seperti tadi buang air kecil, buang air besar, mandi. Ini kebutuhan sehari-hari kita. Ya, sehingga hal tersebut tidak mengapa. Amma khurujuh li ta'atin. Nah, adapun ya, keluarnya orang yang beriktikaf dalam melaksanakan ketaatan, dalam rangka melaksanakan ketaatan, la tajibu alaihi, yang tidak wajib baginya ya, ka'iyadati maridin, seperti membesuk, menjenguk orang yang sakit, wa syuhudi jinazatin, atau menyaksikan jenazah, mengantar sampai pekuburan ya, wa nahmi dzalika, atau hal semacamnya, fala yaf'aluhu ya, fala yaf'aluhu, maka dia tidak boleh melakukannya. Ya, padahal ini adalah ketaatan, tapi hukumnya tidak wajib ya, tapi hukumnya tidak wajib, maka dia tidak boleh melakukannya ya. Maka ini dihindari ya. Mungkin ada orang yang ngundang makan tapi di luar masjid atau dibawa ke tempat tertentu ya, dihindari, suruh bawa aja ke masjid, makan di masjid bareng-bareng ya. Illa in syarata dzalika fi ibtida'i i'tikafihi ala ahadil qawlaini wallahu a'lam. Kecuali kalau dia mensyaratkan sebelumnya ya di awal i'tikaf bahwa saya mensyaratkan hal tersebut, akan melakukan hal tersebut ya. Ini menurut salah satu dari dua pendapat ulama ya. Wallahu a'lam. Ini ada khilaf ya dalam masalah ini. Wallahu a'lam, yang lebih menenteramkan hati adalah tidak melakukan hal tersebut. Cukup dia di masjid saja. Kemudian wa 'alal mu'takifi an yudrika hikmatal i'tikafi ya. Dan bagi orang yang beriktikaf hendaknya dia ya mengetahui hikmah dari i'tikaf itu ya. Fayaqdi waqtahu bis salati wa tilawatil qur'ani wa dzikri ya. Sehingga waktunya buat apa sih? Ya, di i'tikaf itu diamalkan atau dilakukan apa saja padanya. Nah, ini beliau menjelaskan ya, sehingga dia menghabiskan waktunya dengan salat ya, untuk salat.
ketika sudah sholat tarawih, ya, mau sholat lagi, ya, tidak mengapa. Ya, memang sebagian ulama ada yang membolehkan, ya, bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Meskipun ya yang ada dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya salat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat atau tidak lebih dari 13 rakaat. Ya, ini yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha baik di bulan Ramadan ya itu salat tarawih atau di luar dari bulan Ramadan yang qiyam lail yang lainnya. Ya, seandainya mungkin seseorang lebih berpendapat sudah 11 atau 13 cukup, ya sudah waktu yang ada yang lainnya ya bisa digunakan untuk apa? Untuk yang kedua ini, wa tilawatil Qur'an, yaitu untuk membaca Al-Qur'an ya, untuk membaca Al-Qur'an wa dzikri atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian pula berdoa dan hal-hal yang lainnya ya. Kapan hari saya pernah melihat potongan video bagaimana ada seorang di sini, saya tidak tahu apakah dia dai atau syekh di sini, wallahu a'lam. Tapi sepertinya sehingga saya beberapa kali membawa muncul mukanya melihat melihat beliau di potongan-potongan video ya, dan menyampaikan ada seorang ya, kalau tidak salah di Mekah ya. Dan saya kira kisah seperti ini banyak insya Allah ya. Sekali lagi saya kira dan saya yakin banyak hal seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Apa itu? Ada seorang syabab ya, dia katakan bahwasanya selama ini saya berkaitan dengan masalah Quran itu hanya mendengar sejarah, biografi para ulama, para salafus saleh dahulu. Ya, di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali, ya 2 hari sekali, bahkan ada sehari sekali. Ya, bahkan riwayat yang masyhur demikian pula dari Utsman bin Affan dalam satu rakaat bisa khatam Al-Quran, yang menamatkan Al-Quran. Nah, kemudian Imam Syafi'i sampai 60 kali dan yang ada hanyalah kita membaca dan kita membaca kata dia. Hingga akhirnya dia mencoba ya, dan dia mencoba duduk sesaat ya ba'da salat subuh dia mulai itu. Ya, jadi benar-benar berazam tekad bulat ya pada subuh dia duduk. Nah, ketika duduk kemudian membaca ya dan kata yang berkisah ini bahwa seseorang ketika membaca dengan hadar yaitu dengan agak cepat ya tapi dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid tentu saja kurang lebih 1 juz 20 menit ya kurang lebih 1 juz 20 menit dan subhanallah dia kurang lebih habis subuh ya sampai kurang lebih jam 8 atau setengah 9 atau kurang lebih jam 9 ya kurang lebih itu akhirnya ternyata sudah menyelesaikan beberapa juz ya hampir sepertiga juz ya kalau tidak salah. Ya, akhirnya dia karena kelelahan ya sudah tidur, ya, tidur. Nah, kemudian ba'da asar kalau tidak salah dimulai lagi, ya. Ba'da asar dimulai lagi, terus seperti itu. Ya. Yang kemudian sepertiga juz lagi, sepertiga Al-Quran lagi, ya, bukan sepertiga juz ya, sepertiga Al-Quran lagi, ya, diambil olehnya, selesai. Ya, berarti kurang lebih yang tersisa adalah sepertiga Al-Quran. Ya. Tadi sudah 2/3 diambil. Hingga akhirnya setelah malam hari, setelah sholat tarawih, dia coba lagi. Ya. Akhirnya terus duduk. Ya. Hingga beberapa jam, subhanallah, menjelang waktu fajar, ya, waktu sebelum masuk waktu subuh, selesai. Ya. Selesai 30 juz. Ya. Selesai 30 juz. Ya. Nah ini saya kira khususnya, ya, apalagi khususnya bagi orang yang sudah hafal Al-Quran, itu kalau murojaah dia, Allah berikan kemudahan baginya untuk lisannya itu lancar, ya, ya subhanallah. Ya, atau orang yang sudah membaca Al-Quran dengan cara bagus juga, baik juga, hukum-hukumnya, makhrajnya dan seterusnya, ya maka pun dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kurang lebih mungkin 1 juz 30 menit, ya kurang lebih. Kalau tadi 20 menit ini bisa sampai 1 jam bisa dapat 2 juz, ya. Seandainya 1 jam 2 juz berarti ya kurang lebih 15 jam itu bisa selesai ya tinggal dibagi aja waktunya ya tinggal dibagi waktunya. Jadi kalau seandainya seseorang benar-benar dia waktunya kosong ya maka bisa insya Allah khatam sehari sekali ya bisa meskipun itu butuh sesuatu tersendiri butuh semangat butuh butuh tentu saja semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala butuh kesungguhan dari dirinya ya mohon-mohon banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan untuk melakukannya ya dan ada sebuah riwayat dari Utsman bin Affan ya meskipun ada yang mengatakan riwayat ini dhaif tapi masyhur kalimat ini apa itu lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina ya sekiranya hati-hati kita ini bersih ya ini saya tidak akan pernah puas dari kalam dari firman Allah Subhanahu wa taala akan senang berduaan akan membacanya akan gembira akan nyaman akan tentram ya tapi realita yang ada
terkadang berduaan dengan Al-Qur'an ya, 5 menit 10 menit itu sudah gatel ya, pengennya megang HP saja ya. Buka ini, buka itu beberapa jam, enjoy saja sambil berbaring, sambil tiduran. Tapi subhanallah ketika sudah pegang Al-Qur'an lagi kok pengen diletakkan lagi ya. Allahul musta'an ini alat satu ini, gadget yang ada pada kita ini ya sangat-sangat mengganggu sekiranya tidak digunakan untuk kebaikan. Tapi para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tadi yang pertama salat ya, kemudian tilawah Al-Qur'an, kemudian zikir ya. Selanjutnya, wa an yastafida min waqtihi, demikian pula hendaknya dia benar-benar memanfaatkan waktunya ya. Walahu an yatlubal ilma, dia juga bisa mengisi dengan menuntut ilmu. Wa yaqra'u fi kutubi tauhid, membaca kitab-kitab tauhid ya, kitab-kitab masalah akidah ya. Dan ini penting ya, bahwa kita dalam beragama pelajari terus-terus masalah akidah ya. Tidak ada kata selesai. Ini dari awal, tengah dan akhir terus pahami masalah akidah. Dan ketika disebutkan masalah akidah berarti kembali kepada rukun iman yang 6 ya. Pelajari tentang Allah, pelajari tentang malaikatnya, tentang kitab-kitabnya, tentang para rasulnya, tentang hari akhir, tentang takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, itu didalami lagi. Kemudian atau tafsir, atau baca tafsir, kitab tafsir ya. Apalagi di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya, maka ini kesempatan untuk membaca kitab-kitab tafsir ya. Bukan sekedar terjemah tapi kitab tafsirnya ya. Bisa jadi kalau terjemahan bisa salah paham nanti ya. Atau baca terjemah tapi jangan mudah menyimpulkan, kalau ada yang terkadang ada yang jelas ya. Firman Allah yang jelas, wa'budullaha, beribadah pada Allah, berarti ya hanya kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti tidak boleh berbuat kesyirikan. Nah, ini mudah ya. Meskipun secara aplikasinya pelaksanaan bisa jadi nanti ada yang salah sehingga butuh belajar lagi. Ya, tapi ada kata-kata yang bisa jadi yang sulit ya, tentang perkara-perkara gaib ya, tentang hari kiamat, atau tentang kata-kata yang kok dia lihat mungkin kontradiksi secara zahirnya ya, secara lahiriahnya. Ini perlu ditanyakan pada ahlinya atau orang yang dia jadikan rujukan dalam belajar agama ya. Wal hadis, atau demikian pula kitab-kitab hadis dia pelajari, kitab-kitab arba'in, syarah arba'in ya, Nawawi, atau mungkin Bulughul Maram, dia memiliki Bulughul Maram ada syarahnya, dibaca lagi coba. Atau demikian pula Riyadhus Shalihin ya, juga dibaca ya. Atau demikian pula kitab-kitab yang lainnya ya, dibaca. Dan kitab-kitab yang simpel-simpel dulu seandainya seorang belum paham yang ringkas-ringkas yang kecil-kecil. Jangan langsung masuk ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, atau kitab-kitab yang lainnya ya. Kitab yang simpel, yang kecil ya, yang dengan syarah yang sedikit ya, supaya dia satu permasalahan bisa paham ya. Kemudian wa ghairiha minal kutubil mufidah, atau kitab-kitab bermanfaat yang lainnya. Mungkin dia mendalami bahasa Arabnya, masalah nahwunya, sarafnya, dia murojaah lagi ya, atau pembahasan-pembahasan yang lainnya ya. Kemudian wala ba'sa an yatahaddatsa qalilan bi haditsin mubahin ma ahlihi aw ghairihim limaslahatin, dan tidak mengapa ya dia sesaat berbincang-bincang ya bersama keluarganya, mungkin di antara keluarganya datang, atau demikian pula dengan orang lain yang sama-sama iktikaf ya. Ketika memang ada suatu maslahat. Ya, ketika diperlukan tidak mengapa ya. Tapi tidak berlebihan, tidak dihabiskan waktu ngobrol ya. Dari contohnya pada subuh yang semestinya waktu berkah bisa digunakan untuk mengaji, setelah sholat subuh malah dia ngobrol terus sampai jam 8 ya. Berapa jam itu ya? Bisa sampai 3 atau lebih ya. Dia ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya. Kalau mungkin ngisi kajian, belajar ngobrol tentang masalah ilmu, itu adalah termasuk dari menuntut ilmu. Tapi kalau hanya perkenalan, cerita di rumah kerja apa dan sebagainya, di sana enak enggak kampungnya, bagaimana tentang lockdown ini, hal-hal yang secara asalnya mubah ya, maka ini dihindari ya. Maka tidak mengapa khususnya ketika ada maslahat ya. Li hadits Safiyah radhiyallahu anha. Ada sebuah hadis dari Safiyah ya, dalilnya ini qalat, dia mengatakan, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifa fa ataituhu azuruhu laila ya. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf. Lalu aku mengunjungi beliau pada malam hari. Ya, dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, rumah-rumah istrinya adalah begitu dekat dengan Masjid Nabawi.
Fahaddatsuhu, kemudian aku mengajak beliau berbicara ya. Tsumma qumtu li anqaliba faqama ma'i. Kemudian aku berdiri untuk pulang, untuk kembali ke rumah, kemudian beliau pun berdiri bersamaku ya, melepas atau mengantar untuk Sofiyah pulang ya. Tentu saja tidak sampai keluar dari masjid ya. Ini hadis ada lanjutannya, tapi sampai di sini yang intinya bahwasanya ada yang mengunjungi beliau, sehingga tidak mengapa orang iktikaf dari rumah ada yang datang mengunjungi, atau mungkin seandainya tidak ada panitia makanan, orang itu dari keluarga plus membawakan makanan kemudian mengajak ngobrol bagaimana gini, itu hal-hal yang mubah ya, maka tidak mengapa ketika memang diperlukan. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih paham, lebih tahu ya. Ini yang dibahas oleh beliau seputar i'tikaf ya, hanya sedikit yang mungkin kebanyakan dari kaum muslimin di tahun ini tidak bisa melakukannya. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita semuanya, ya, dari kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Allahumma amin. Dan terakhir beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Sesungguhnya kami memohon padamu ya, rasa takut padamu dikala sendiri atau di tengah manusia. Wa nas'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab, dan kami mohon padamu agar senantiasa diberikan kalimat yang hak, baik ketika kita murka, ketika kita emosi marah, atau ketika kita ridha, ketika kita lapang, ketika kita senang. Wa nas'alukal qasda fil faqri wal ghina, dan kami mohon padamu kesederhanaan baik dikala fakir atau dikala kecukupan. Wa nas'aluka na'iman la yanfad, dan kami mohon padamu kenikmatan yang tidak akan ada habisnya, yaitu di surga. Wa qurrata 'ainin la tanqati, dan penyejuk mata, penyejuk jiwa yang tidak ada, yang tidak terputus, yaitu di surga. Wa nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim, dan kami mohon padamu nikmatnya, lezatnya memandang wajahmu yang mulia kelak di surga. Waghfirillahumma wa liwalidina wa lijami'il muslimin, dan kami mohon padamu ampunan untuk kami, untuk orang tua, kedua orang tua kami, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Kita aminkan doa beliau. Dan ini para jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, yang bisa disampaikan pada pertemuan atau pada buku yang pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebagaimana biasa para jamaah, ya, khususnya yang mengikuti via Facebook, ya, kita akan potong sejenak, kemudian langsung masuk untuk melanjutkan kitab yang kedua, yang butuh proses sesaat ya untuk melanjutkannya. Sampai di sini, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.